Sekarang, mari kita bahas semuanya dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Di titik inilah banyak informasi simpang siur beredar di luar sana. Banyak judul terdengar meyakinkan, bahkan seolah-olah rapel sudah pasti cair hari ini atau besok pagi langsung masuk rekening. Padahal kenyataannya, proses kebijakan negara, apalagi yang menyangkut anggaran pensiunan jutaan orang, tidak sesederhana itu. Justru disinilah pentingnya memahami duduk perkaranya secara utuh, supaya Bapak dan Ibu tidak lagi merasa digantung, tidak lagi dibuat berharap berlebihan, dan tidak lagi kecewa karena informasi yang tidak lengkap. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa pembahasan rapel kenaikan gaji pensiunan dan ASN memang berada di fase yang sangat krusial. Pernyataan yang disampaikan dalam forum DPR, baik oleh anggota DPR seperti Rike maupun oleh perwakilan pemerintah, bukanlah omong kosong, tetapi juga bukan berarti otomatis uang langsung cair hari itu juga. Dalam sistem pemerintahan kita, setiap pernyataan resmi harus diterjemahkan ke dalam dokumen kebijakan, lalu diturunkan menjadi aturan teknis, dan baru setelah itu bisa dieksekusi oleh lembaga pelaksana seperti Kementerian Keuangan dan PT Taspen. Ketika DPR menyatakan bahwa rapel wajib segera dicairkan, yang dimaksud wajib di sini adalah secara prinsip kebijakan, bukan berarti secara teknis dana sudah siap di semua rekening. Artinya, secara politik dan anggaran, pemerintah sudah tidak bisa lagi mengabaikan hak para pensiunan. Ini sangat penting karena selama ini isu rapel sering terhambat bukan karena pemerintah tidak mau, tetapi karena sinkronisasi anggaran dan regulasi yang belum selesai. Bapak dan Ibu perlu tahu, rapel itu bukan sekadar tambahan uang. Rapel adalah hak yang muncul karena adanya selisih antara gaji lama dan gaji baru yang berlaku surut. Jadi, jika kenaikan gaji pensiunan ditetapkan mulai Januari, tetapi peraturan atau pembayaran barunya baru berjalan di bulan tertentu, maka selisih dari Januari sampai bulan tersebut itulah yang disebut rapel. Inilah sebabnya mengapa rapel bisa terlihat besar dan mengapa prosesnya jauh lebih kompleks dibanding gaji bulanan biasa. Dalam pembahasan di DPR, salah satu poin penting yang ditegaskan adalah bahwa pensiunan tidak boleh dirugikan oleh lambatnya administrasi. Negara wajib hadir untuk memastikan bahwa hak yang sudah dijanjikan benar-benar diterima. Namun, hadirnya negara itu tidak selalu terlihat instan. Ada proses verifikasi data, penyesuaian golongan, masa kerja, jenis pensiun, hingga status penerima seperti pensiunan sendiri, janda, duda, atau ahli waris. PT Taspen sebagai lembaga yang ditugaskan menyalurkan pensiun tidak bisa serta-merta menekan satu tombol lalu semua rekening terisi. Mereka harus memastikan bahwa data penerima valid, tidak ada double bayar, dan tidak ada kesalahan nominal. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal karena menyangkut uang negara dan kepercayaan publik. Yang juga sering disalahpahami adalah soal waktu pencairan. Banyak yang bertanya, kalau DPR sudah bilang wajib cair, berarti kapan tepatnya? Jawabannya jujur saja, tergantung selesainya semua tahapan administratif. Biasanya setelah ada sinyal kuat dari DPR dan pemerintah, proses teknis membutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung skema yang dipilih. Bisa digabung dengan gaji bulanan, bisa juga dicairkan terpisah sebagai rapel murni. Untuk Bapak dan Ibu pensiunan golongan 1-4, penting dipahami bahwa nominal rapel tidak akan sama. Ini bukan ketidakadilan, melainkan konsekuensi dari sistem penggajian berbasis golongan, masa kerja, dan besaran gaji pokok sebelumnya. Golongan yang lebih tinggi dengan masa kerja lebih panjang tentu memiliki selisih kenaikan lebih besar, sehingga rapelnya pun lebih besar. Namun yang terpenting adalah prinsipnya sama. Semua yang berhak akan menerima sesuai ketentuan. Ada juga pertanyaan besar soal apakah rapel akan dibayarkan penuh sekaligus atau dicicil. Secara prinsip, pemerintah selalu mengupayakan pembayaran penuh, tetapi kembali lagi pada kemampuan fiskal dan kesiapan anggaran. Jika anggaran memungkinkan dan semua data siap, pembayaran penuh sangat mungkin dilakukan. Namun jika tidak, skema bertahap juga bukan hal yang mustahil. Yang perlu digarisbawahi, skema apapun yang dipilih tidak menghilangkan hak Bapak dan Ibu. Isu lain yang sering muncul adalah kekhawatiran bahwa rapel hanya untuk ASN aktif, bukan pensiunan.
Ini keliru. Justru dalam banyak pembahasan, DPR menekankan bahwa pensiunan tidak boleh dilupakan. Bahkan dalam beberapa pernyataan, disebutkan secara eksplisit bahwa pensiunan adalah kelompok yang harus dilindungi karena penghasilannya bersifat tetap dan sangat bergantung pada kebijakan negara. Bapak dan Ibu juga perlu berhati-hati dengan kabar yang menyebut angka fantastis tanpa penjelasan. Rapel memang bisa mencapai belasan juta rupiah untuk sebagian orang, tetapi itu sangat tergantung pada kondisi masing-masing. Jangan sampai karena mendengar angka besar muncul harapan yang tidak sesuai realitas. Lebih baik menunggu pengumuman resmi yang disertai simulasi perhitungan yang jelas. Yang patut diapresiasi dari situasi saat ini adalah meningkatnya perhatian publik terhadap nasib pensiunan. Tekanan dari DPR, pemberitaan media, dan suara masyarakat membuat isu ini tidak bisa lagi disimpan di laci. Pemerintah dituntut transparan, dan ini adalah hal baik. Transparansi berarti kejelasan, dan kejelasan berarti ketenangan bagi Bapak dan Ibu. Sekarang, bagaimana sikap terbaik yang bisa diambil oleh pensiunan di tengah situasi ini? Pertama, tetap tenang dan tidak terpancing emosi oleh judul sensasional. Kedua, pastikan data pensiun Bapak dan Ibu di Taspen sudah benar dan terbaru. Ketiga, ikuti informasi dari sumber yang konsisten dan tidak berubah narasinya setiap hari. Keempat, pahami bahwa proses negara memang tidak cepat, tetapi ketika sudah diputuskan, biasanya tidak dibatalkan. Perlu juga dipahami bahwa kebijakan pensiun bukan hanya soal hari ini, tetapi soal keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran hari ini tidak mengorbankan pembayaran di masa depan. Karena itu, kehati-hatian dalam pencairan rapel justru bertujuan menjaga agar gaji pensiun tetap aman dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang telah puluhan tahun mengabdi tentu pantas mendapatkan kejelasan dan penghormatan. Dan meskipun prosesnya terasa lambat, arah kebijakan saat ini menunjukkan bahwa hak pensiunan sedang diperjuangkan dengan serius. Ini bukan lagi isu pinggiran, tetapi sudah menjadi pembahasan utama di tingkat nasional. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat tahapan demi tahapan mulai jelas, dari pernyataan DPR, respons pemerintah, hingga penjelasan teknis dari Kementerian Keuangan dan Taspen. Di titik itulah, tanggal dan nominal akan benar-benar konkret. Sampai saat itu tiba, yang terbaik adalah tetap waspada, kritis, dan berharap secara realistis. Satu hal terakhir yang sangat penting untuk diingat, rapel bukan hadiah, bukan bonus, dan bukan belas kasihan. Rapel adalah hak. Hak yang lahir dari kebijakan negara, dan hak itu tidak hilang hanya karena waktu berjalan. Selama peraturan menetapkannya, negara berkewajiban membayarnya. Itulah sebabnya pembahasan di DPR kemarin sangat penting. Bukan karena langsung membuat uang cair, tetapi karena menegaskan bahwa negara tidak boleh menunda lebih lama lagi. Dari sinilah langkah-langkah berikutnya akan bergerak. Kita akan terus mengawal perkembangan ini, menyaring informasi yang benar, dan menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menakut-nakuti, tanpa membesar-besarkan, dan tanpa janji palsu. Tujuan utama kanal ini bukan membuat sensasi, tetapi memastikan Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang jujur, utuh, dan menenangkan. Selama proses ini berjalan, satu hal yang pasti, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Suara pensiunan sedang didengar dan hak pensiunan sedang diperjuangkan. Tinggal kita menunggu dengan sabar sambil memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada hak yang terlewat dan tidak ada yang dirugikan. Jika Bapak dan Ibu tetap mengikuti informasi dengan tenang dan kritis, maka apapun hasil akhirnya, baik cair sekaligus maupun bertahap, akan bisa diterima dengan lebih lapang. Karena yang terpenting bukan hanya kapan cair, tetapi kepastian bahwa hak itu benar-benar diakui dan dibayarkan.